Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Safitri dari kelas 12 Akuntansi E. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menginput bukti transaksi pada aplikasi Mayop. Yang pertama kita buka aplikasi Mayopnya. Di sini saya ingin menginput bukti transaksi yang pertama itu pembayaran gaji, yaitu pertama kita klik banking, lalu kita pilih spend money. Nah, pada kolom pay from account-nya kita ubah menjadi cash in bank. Lalu pada kolom ceknya kita isi ceknya. Setelah itu pada kolom tanggal kita isi tanggal, dan pada kolom amount yaitu kolom yang diisi untuk sejumlah uangnya. Setelah itu pada kolom memo kita isi juga. Di sini kita mengisi kolom akunnya, yaitu kita pilih dulu nama akunnya. Jika sudah ketemu, untuk mengecek kembali kebenarannya kita klik Ctrl R. Jika sudah benar, klik OK. Setelah itu kita pilih record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi yang kedua, yaitu pembayaran telepon. Kita masih menggunakan bank. Habis itu kita pilih spend money. Pada kolom pay from account-nya kita ubah menjadi petty cash. Pada kolom ceknya kita isi, tanggalnya juga diisi. Kolom amount-nya yaitu kita isi sejumlah uang. Dan kolom memo-nya juga kita isi juga. Setelah itu pada kolom account kita isi. Jika sudah benar, kita untuk menceknya kita klik Ctrl R. Jika sudah, klik OK. Lalu kita klik record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga yaitu pembayaran listrik. Sama seperti tadi, pada kolom cek, tanggal, dan amount dan memo diisi seperti yang tertera pada bukti transaksi.
Setelah itu pada kolom account kita isi jika sudah klik Ctrl R untuk melihat kebenarannya, lalu klik OK. Setelah itu kita klik record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi yang keempat, yaitu pembayaran air. Kita masih menggunakan banking. Setelah itu kita klik spend money. Pada kolom pay from account kita ubah menjadi petty cash. Pada kolom cek, tanggal, amount, dan memo diisi sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu pada kolom account-nya kita isi juga jika sudah. Untuk melihat kebenarannya kita Ctrl R. Jika sudah kita klik OK. Lalu kita klik record. Selanjutnya saya di sini ingin menginput bukti transaksi yang kelima, yaitu pembayaran iklan. Kita masih menggunakan banking, yaitu spend money. Sama seperti tadi, pada kolom cek, tanggal, amount, dan memo kita isi. Lalu kita isi pada kolom account-nya. Jika sudah benar, kita klik Ctrl R untuk mengecek kebenarannya, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi yang keenam, yaitu penerimaan piutang. Di sini kita menggunakan sales. Setelah itu kita pilih receive payment. Pada kolom customer kita isi Dika Motor. Kolom ID-nya dan tanggalnya kita isi sesuai dengan bukti transaksi. Kolom amount-nya kita isi sesuai dengan jumlah uang yang tertera. Jika sudah benar, selanjutnya kita klik Ctrl R untuk melihat kebenarannya.
Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi ketujuh, yaitu penerimaan piutang. Di sini saya masih sama menggunakan sales ya. Setelah itu kita pilih receive payment. Pada kolom customer kita pilih customer duniawi bengkel motor. Setelah itu pada kolom ID, tanggal, dan amount-nya kita isi sesuai dengan bukti transaksi. Untuk melihat kebenarannya, kita klik Ctrl R. Jika sudah benar, kita klik OK, lalu kita pilih record. Ya, selanjutnya kita ingin menginput. Yang pertama kita klik sales, habis itu kita klik enter sales. Pada kolom customer kita ubah menjadi Dika Motor. Pada kolom terms kita ubah paymentnya, kita ubah menjadi in a given of day. Diskonnya kita isi dan lain sebagainya. Selanjutnya invoice-nya juga kita isi, tanggalnya juga kita isi. Terus quantity barangnya kita isi dan deskripsinya juga kita isi, dan dengan harga satuannya juga diisi. Yang sebelumnya PPN kita ubah menjadi NT. Selanjutnya kita ingin menginput bukti transaksi yang 9, yaitu pembayaran iuran. Pada kolom pay from account kita ubah menjadi petty cash. Pada kolom cek, tanggal dan amount-nya kita isi.
Pada kolom memonya juga diisi. Pada kolom akunnya juga diisi. Jika sudah benar, kita Ctrl R, lalu kita klik OK, setelah itu kita record. Selanjutnya saya ingin menginput bukti transaksi yang ke-10, yaitu penjualan kredit. Pertama, sales, habis itu kita klik enter sales. Pada kolom customer, kita isi nama customernya, itu Bengkel Jaya. Pada kolom termsnya kita ubah menjadi in a given off day. Pada kolom invoice, tanggal diisi sesuai dengan bukti transaksi. Setelah itu pada kolom kuantitas, deskripsi, dan harganya juga diisi sesuai dengan bukti transaksi. Jika semuanya sudah terisi, pada kolom file kita isi, yaitu pada kolom PPN kita ubah menjadi NT. P2D-nya diisi. Untuk mengecek, klik Ctrl R, jika sudah benar kita klik OK. Setelah itu record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput transaksi 11. Masih sama tempatnya, yaitu sales, setelah itu enter sales. Pada kolom invoice kita isi, pada kolom tanggalnya juga kita isi.
kuantitas barangnya, deskripsinya, dan harganya juga kita isi. Jika sudah benar, kita klik Ctrl R, lalu klik OK, setelah itu kita klik record. Selanjutnya, di sini saya ingin menginput retur penjualan pada transaksi yang ke-13. Invoice-nya kita isi, tanggal juga kita isi, kuantitas barangnya, deskripsinya, dan harga barangnya juga kita isi. Untuk memecah kita klik Ctrl R. Jika sudah benar kita klik OK, lalu kita klik record. Di kolom ini kita klik Receive and Credit. Habis itu selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi yang ke-14, yaitu penjualan tunai. Pada kolom customer kita ubah menjadi pelanggan tunai. Isi kolom kuantitas, deskripsi, dan harga. Jika sudah, untuk mengeceknya,
Nanti kita klik Ctrl R, lalu klik OK. Di sini saya ingin menginput transaksi yang ke-15, yaitu penjualan kredit. Pada kolom supplier kita isi yaitu bintang gemilang. Pada kolom purchase-nya, tanggalnya kita isi. Jika sudah terisi semua, untuk mengeceknya kita klik Ctrl R. Jika sudah benar kita klik OK, lalu kita klik record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi yang ke-16, yaitu Prive. Di sini saya menggunakan banking lalu spend money. Pada kolom pay from account-nya kita ubah menjadi petty cash. Pada kolom cek, tanggal, amount, dan memonya juga diisi. Pada kolom akunnya kita isi. Jika sudah terisi semua, kita klik Ctrl L untuk mengecek. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi yang ke-17, yaitu penerimaan piutang. Kita masih menggunakan mohon maaf, salah. Di sini saya menggunakan sales. Setelah itu kita klik receive payment. Pada kolom akunnya kita isi, kita ubah menjadi cash in bank. Pada kolom ID, tanggal, dan amount-nya juga diisi.
Untuk mengecek kebenarannya, kita klik Ctrl R, jika sudah kita klik OK. Lalu record. Selanjutnya kita ingin menginput bukti transaksi yang ke-18, yaitu penjualan tunai. Yang pertama kita klik sales, setelah itu kita enter sales. Pada kolom customer kita isi pelanggan tunai. Kolom invoice-nya, tanggalnya juga diisi. Pada kolom kuantitas, deskripsi dan harganya juga diisi. Untuk mengecek kebenarannya, kita klik Ctrl R. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi 19, yaitu penerimaan piutang. Pada kolom itu kita klik sales, habis itu receive payment. Pada kolom deposit to account kita isi cash in bank, ID-nya, tanggalnya, customer, dan amount-nya juga diisi. Jika sudah merasa benar, klik Ctrl R, lalu setelah itu kita klik OK. Lalu klik record. Selanjutnya di sini saya ingin menginput bukti transaksi 20, yaitu penerimaan piutang. Di sini kita masih sama, yaitu menggunakan sales. Setelah itu kita klik receive payment. Pada kolom customer kita isi ID-nya, tanggalnya, dan amount-nya juga diisi. Setelah itu, jika sudah terisi semua, untuk mengecek kebenarannya kita klik Ctrl R, setelah itu lalu klik OK. Lalu klik record. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penginputan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.